Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gue mau menjawab beberapa pertanyaan kalian yang masuk, yang banyak ditanyakan. Jadi, di sini sekarang gue akan pilih setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik ke WhatsApp, ke Facebook ataupun ke Instagram ya. Jadi biar apa? Biar mewakili, karena pasti banyak orang juga yang memerlukan informasi ini. Nah, oke. Sebelum gue ke video intinya, jadi di sini gue di tempat baru. Biasanya kan bikin video itu di dalam kamar ya. Jadi karena mungkin bosan juga, terus berantakan. Jadi di sini gue akan bikin satu studio ya gitu. Jadi biar kalian tuh nggak bosan juga, nggak boring juga liatnya, biar enak. Jadi di sini belum apa ya, belum beres. Mungkin dalam minggu ini udah beres tuh. Ini sebenarnya barang-barangnya tuh udah ada semua tuh ya. Jadi biar barang-barang untuk studio ini ada juga beberapa yang belum sampai gitu. Jadi gue akan langsung saja bacakan pertanyaannya dan gue akan langsung jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jadi yang pertama itu ada yang bertanya, bagaimana caranya kalau mau pulang tapi visa sudah mati lama? Ya, ini banyak banget yang dipertanyakan karena gue yakin di antara kalian itu banyak banget yang si visanya itu sudah mati, tapi matinya itu sebelum masa lockdown ya. Mungkin sudah 1 tahun atau mungkin ada yang beberapa bulan gitu ya, yang matinya itu. Jadi ini buat orang-orang yang baru. Mungkin kalau orang-orang yang sudah lama tuh udah tahu, beberapa kali gue bahas tentang masalah ini. Sebenarnya gue itu ngebahas tuh jangan ngebahasnya itu di sini, tapi karena nggak ada masalah lah, biar kalian semua tahu. Karena ada orang yang sudah WhatsApp bertanya itu, gue jawab. Ada yang mungkin belum tahu WhatsApp gue, terus susah untuk bertanya. Di sini gue akan jelaskan. Jadi kalau misalkan kalian mau pulang itu bisa ya, tapi untuk sekarang itu nggak bisa. Kalau visanya yang sudah mati lama itu bisa pulang ya. Caranya kan banyak, bisa hidupkan visa atau bisa tembak lorong ya. Bagaimana bang caranya? Nah, caranya itu nanti saja setelah masalah PKP ini selesai, kalian bisa hubungin lagi gua. Nanti gua akan arahkan, karena di sini ada beberapa teman gue yang nguruskan juga gitu, bukan gue sendiri yang nguruskan. Jadi intinya bisa, kalian gak usah takut, semua itu bisa diuruskan. Kalau misalkan sekarang ada yang bertanya, sekarang gimana bang, bisa nggak? Sekarang itu nggak bisa ya, tunggu masa PKP selesai. Jadi tunggu masa PKP selesai baru bisa lagi. Dan masa PKP ini kita tidak tahu, sekarang kan masih fase ketiga, mau masuk fase keempat sampai 12 Mei ya. Nanti ada diperpanjang atau tidak itu kemungkinan ada ya. Kemungkinan ada karena si pasien itu masih banyak yang terkena. Kalau misalkan pasiennya sudah nggak ada yang kena, mungkin sudah sembuh semua, itu akan dibuka. Kalau kemungkinan sih, kalau menurut beberapa orang itu kayak teman-teman yang di Malaysia pun memang akan ada fase kelimanya gitu. Mudah-mudahan fase keempat ini beres, fase kelima semua sudah selesai. Ataupun kita tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Allah berkehendak, fase keempat ini semua sembuh, semua akan dibuka ya. Jadi jawabannya tadi, kalau misalkan mau pulang begitu bisa apa tidak? Jawabannya bisa ya, gampang saja. Kalau mau pulang nanti saja setelah PKP selesai, setelah masa lockdown ini selesai, silakan kalian hubungin lagi ya. Hubungin ke gua, mau ke Facebook, mau ke Instagram, ataupun kolom komentar YouTube, minta nomornya, nanti akan dibalas ya.
Terus lagi nih, ada lagi, Bang, bagaimana caranya pulang? Aku gak ada paspor, pasporku ditahan agent. Ya, ini banyak yang begini, Bang, bisa bikin paspor gak? Pasporku ditahan agent. Itu juga ada yang banyak tanya. Oke, gue jawab yang ini dulu. Jadi kalau misalkan kalian mau pulang, kalau paspor kalian tuh masih ditahan sama agent, mau pulang tuh bisa kalian caranya bikin SPLP ke KBRI. Setelah ada SPLP, kalian hubungin gua, nanti gua akan sambungkan dengan agent yang biasa uruskan, ya. Ingat, semua agent yang gua kasih nggak akan mungkin dia nipu, ya. Gua tahu agent itu gua harus cari tahu kebenarannya dulu, cari tahu dia seperti apa. Kalau misalkan menurut gua dia jujur, gua akan rekomendasikan dia, ya. Karena kalau misalkan gua ngasih agent yang nggak jujur, kalau misalkan dianya macem-macem, dia nipu, dia bawa paspor kalian, dia bawa lari duit kalian, yang kena siapa? Yang kena kan gua, yang dicari sama kalian gua. Karena gua yang merekomendasikan, akhirnya kalian tertipu, gitu ya. Jadi nggak usah takut, ya. Bisa pulang kalau misalkan paspor kalian di agent, bisa pulang pakai SPLP. Ini bayar compound Bang? Tidak, ya. Jadi kalian bukan SPLP dulu, setelah ada SPLP kalian hubungin, nanti gua akan hubungkan ke agent itu. Oke. Terus lagi ada yang bertanya, apakah bisa bikin paspor di Malaysia, ya? Untuk sekarang itu KBRI, ya, tidak memberikan paspor untuk orang yang tidak punya dokumen, ya. Hanya memberikan kepada orang yang mempunyai permit, ya. Permit, dia ada permit, terus mau mati, nah bisa diperpanjang di KBRI. Mungkin dulu ada, ya, dulu memang ada pembukaan untuk yang tidak punya paspor bisa punya paspor, sekarang nggak bisa. Untuk yang tidak ada dokumen hanya bisa bikin SPLP saja. Oke? Gimana Bang, nanti kan SPLP blacklist apa tidak? Semua tidak blacklist, ya. Kalau yang gue bilang ini ke agent ini semua tidak blacklist. Nanti bagaimana caranya setelah sampai Indonesia, kalian bisa bikin paspor baru dan bisa masuk lagi ke Malaysia, ya. Sebenarnya ini gue nggak usah ngomong kayak gini, bahaya di sini. Tapi nggak masalah, demi kalian nggak ada masalah, ya. Mungkin kalau misalkan video ini agak heboh atau misalkan ada yang lain-lain, gue akan hapus video ini, ya. Ini biar nggak banyak yang bertanya saja, gitu. Terus lagi nah ini, abang bisa uruskan tak? Atau ada kawan abang yang uruskan? Saya bisa uruskan, ada juga kawan yang biasa uruskan, gitu. Karena kalau gue sih lebih ke apa ya, karena sering di Indonesia, jadi di Malaysia itu gue kadang 2 minggu ataupun 3 minggu, terus balik lagi ke Batam untuk ngurus visa, terus kadang di Bandung, kadang di Jakarta. Jadi di sana ada teman gue yang uruskan di Malaysia, jadi nggak perlu takut, sama juga orangnya jujur. Terus lagi ada yang bertanya, Bang, bisa nggak visa 3 bulan diperpanjang untuk saat ini? Ini pun banyak yang bertanya seperti ini, karena mungkin di antara kalian kemarin tuh ada yang masuk pakai visa 3 bulan dan matinya tuh ada yang April, matinya ada yang Mei. Apakah bisa diperpanjang? Untuk diperpanjang ke immigration itu belum bisa. Kenapa? Karena si immigration itu tutup, ya. Jadi nggak akan bisa dulu diperpanjang. Terus bagaimana Bang? Ya paling nunggu mati, dan kalian nanti nunggu visanya mati terus kalian pulang, ataupun sebelum mati kalian bisa pulang, ya. Bisa pulang lewat Setulang, lewat Pasir Gudang, itu masih buka, gitu. Jadi sekarang tuh memang nggak bisa karena si imigrasinya tutup, ya. Agent yang selalu gue kasihkan untuk perpanjang pun, gue beberapa kali tanya, dia bilang tutup, nggak bisa, gitu. Jadi kalian sabar aja dulu, gitu, sampai nanti visa kalian mau mati, kalian bisa pulang, ataupun kalian tunggu di Malaysia dimatikan juga, nggak ada masalah. Karena pihak kerajaan memberi keringanan kalau misalkan yang visanya mati di masa lockdown itu tidak akan ada denda, tidak akan ada masalah, ya. Bang, kalau PKP udah dibuka, apakah bisa langsung masuk ke Malaysia? Ini yang sangat banyak. Jadi seperti ini, kalau misalkan PKP sudah dibuka pun, ya, masuk pun akan agak susah, karena kenapa? Indonesia sekarang itu jadi sorotan dunia. Kenapa jadi sorotan dunia? Karena si Indonesia ini
korban corona itu tiap harinya bertambah banyak. Sekarang itu sudah di angka 9.000 ya. Jadi banyak banget, otomatis negara-negara luar pun takut kalau ada orang Indonesia yang akan masuk ke negara itu, takut gitu. Jadi kalaupun nanti sampai PKP sudah dibuka ya, pasti akan ada pilihan. Jadi akan ada SOP-nya yang harus masuk itu seperti apa, yang bisa masuk itu harus bagaimana gitu. Nggak akan bisa sembarang masuk melancong seperti itu saja ya. Nah, karena di Indonesia sendiri itu benar-benar sekarang lagi parah, setiap hari bertambah yang kena, terus jumlah kematian yang semakin banyak, yang sembuhnya dikit gitu. Jadi yang ditakutkan itu nanti ya, yang kita takutkan itu orang Indonesia nggak dikasih masuk dulu karena pihak Malaysia takut. Karena sekarang itu jadi sorotan lah orang Malaysia ini, kayak kemarin ya, orang mahasiswa Malaysia itu 30 orang. Dia di Jawa mana ya kemarin, di Lumajang atau mana gitu. Mahasiswa itu ke sana, pulang ke Malaysia dan diperiksa semuanya positif, 30 orang itu. Jadi yang kita takutkan ialah itu Indonesia nggak dikasih masuk dulu gitu. Ya mudah-mudahan saja Indonesia cepat membaik, cepat turun yang kena coronanya, terus berkurang gitu, agar kita mau ke sana gampang, kita mau apa-apa gampang gitu ya. Jadi kita lihat saja nanti. Terus lagi ini ada yang bertanya juga, jadi di apa ya, di kondisi atau keadaan seperti ini masih ada yang tanya, Bang bisa uruskan permit kerja? Nah, gue bisa uruskan permit kerja, tapi untuk saat ini hanya bisa menguruskan permit pembantu rumah ya. Memang banyak banget laki-laki itu yang nanya, Bang bisa nggak sih uruskan permit kerja, karena di sini saya pengen bikin permit kerja. Nah untuk laki-laki itu gue belum dapat informasinya, belum dapat orang yang biasa uruskan. Tapi kalau misalkan untuk perempuan yang permit pembantu rumah itu bisa, karena udah beberapa bulan ini pun gue ngurusin yang permit pembantu rumah gitu ya. Yang lain pun belum ada. Nanti kalau misalkan sudah ada yang lain, pasti akan gue kabarkan ke kalian semua. Kalau misalkan gue bisa ngurus yang lain-lain gitu. Terus lagi ada yang bertanya, Bang sebenarnya abang ini duduk di Malaysia atau duduk di Indonesia? Jadi begini, setelah gue habis kerja, habis kontrak dengan perusahaan yang sebelumnya itu, gue memutuskan untuk freelance ya. Jadi kerjanya tidak terikat, kalau dibutuhkan saja. Kalau dibutuhkan, gue berangkat ke Malaysia, di Malaysia 20 hari ataupun 25 hari gue balik lagi ke Indonesia ya. Karena di Indonesia 2 bulan baru masuk lagi. Nah, jadi untuk sekarang itu gue lebih banyak tinggal di Batam atau di Bandung. Kemarin gue udah di Batam, karena ada masalah seperti ini gue balik lagi ke Bandung. Jadi memang ke Malaysia itu setiap bulan pasti ke Malaysia, kayak ngurus visa, ngurus permit dan yang lain, gue setiap hari ke Malaysia. Cuman gue enggak standby di Malaysia, enggak berbulan-bulan, enggak 3 bulan, 5 bulan, setahun, enggak. Dulu ya memang gue di Malaysia, sekarang gue pulang pergi saja. Banyak sih ya tawaran company-company lain untuk join, untuk menguruskan yang pekerjaan yang lain, cuman guanya belum minat gitu. Masih ada kerjaan di Indonesia, jadi lebih enak pulang pergi ke Indonesia, Malaysia, kayak gitu aja. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini dulu informasinya. Jadi ini sebenarnya video bahaya. Kalau ini video viral, ya akan bahaya, gua akan kena gitu. Tapi nanti kita lihat respon video ini seperti apa. Kalau misalkan video ini bahaya, nanti gua akan ganti judul, akan ganti covernya, ataupun gua akan hapus. Jadi buat kalian semua yang lihat channel ini, silahkan share dulu, silahkan ajak teman-teman kalian untuk nonton video ini, karena ini video penting buat kalian semua ya. Ini sangat penting. Setelah mungkin nanti kalau misalkan ada informasi-informasi yang lain, gua akan informasi ke kalian. Setiap hari gua nyari informasi buat kalian. Ya, ini nanti akan jadi studio gua. Nanti kalian akan melihat suasana yang baru ya, karena gue juga pengen cepat ini selesai biar nggak di kamar lagi bikin videonya ya. Selamat
menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar semua. Semoga di bulan Ramadan ini virus corona cepat hilang agar kita cepat kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Tidak ada kata lain selain kita bersabar, berdoa, meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Gua Rio Belga, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.